Siapa gembong narkoba paling terkenal sepanjang masa? Anda mungkin mengira itu Pablo Escobar, atau mungkin El Capo. Tapi, Anda salah. Lebih dari 100 tahun sebelum mereka lahir, ada seorang perempuan yang sangat berkuasa, yang mengendalikan kerajaan narkoba yang begitu luas dan sangat menguntungkan, sehingga membuat Escobar dan El Capo tampak seperti pengedar jalanan kelas teri. Lagi pula, ia tidak dipaksa tinggal di kompleks hutan terpencil yang dikelilingi preman bersenjata, karena tidak ada yang mengejarnya. Ia juga tidak perlu menyembunyikan hasil curian dari para pemungut pajak pemerintah, karena hasil dari operasi narkobanya mendanai seluruh negeri. Dan ia tidak perlu khawatir dijebloskan ke penjara, karena semua orang yang berwenang menghukum pelaku kejahatan narkoba sudah ada dalam daftar gajinya. Dia adalah Ratu Victoria, dan dialah yang memimpin kerajaan Inggris. Ratu Victoria adalah penggemar berat narkoba. Mungkin itu bukan yang Anda harapkan dari seorang ratu tua yang kaku, tetapi itu adalah kesalahpahaman yang umum. Orang-orang cenderung menganggap Ratu Victoria sangat tua, tetapi kenyataannya, ia baru berusia 18 tahun ketika naik tahta, dan ia rutin menikmati berbagai macam obat-obatan. Opium adalah salah satu favoritnya, tetapi ia tidak menghisapnya dengan pipa. Di Inggris abad ke-19, cara yang lebih modis untuk mengonsumsi opium adalah meminumnya dalam bentuk laudanum. Campuran memabukkan antara opium dan alkohol ini banyak digunakan untuk meredakan rasa sakit atau ketidaknyamanan, apapun penyebabnya. Rasanya seperti aspirin sebelum ada aspirin. Bahkan, dokter-dokter terkemuka merekomendasikannya untuk balita yang sedang tumbuh gigi. Ratu Victoria meneguk laudanum dalam tegukan besar setiap pagi, karena ia percaya bahwa itu adalah cara sempurna bagi seorang remaja kerajaan untuk memulai harinya. Kokain juga merupakan salah satu favoritnya. Kokain tidak ilegal, kokain masih sangat baru saat itu, dan orang Eropa baru mulai bereksperimen dengannya. Ada banyak cara yang menyenangkan dan mengasyikkan untuk mengonsumsi kokain di tahun 1800-an, tetapi preferensi pribadi Ratu Victoria adalah permen karet dan anggur. Permen karet kokain sangat cocok untuk meredakan sakit gigi dan gusi yang nyeri akibat perawatan gigi Inggris abad ke-19 yang mengerikan. Ditambah lagi memberikan rasa percaya diri yang kuat bagi pengunyahnya, yang sangat bagus jika Anda seorang ratu muda yang belum berpengalaman, yang sedang berusaha keras untuk menampilkan citra yang kuat dan tegas. Ia juga menggunakan beberapa obat lain. Sesuai petunjuk dokter, sang ratu meneguk cairan ganja untuk meredakan gejala menstruasi bulanannya. Dan untuk mengatasi rasa sakit yang menyiksa saat melahirkan, Victoria dengan antusias menerima kloroform. Ia menempelkan sapu tangan basah ke wajahnya selama 53 menit dan menggambarkan pengalaman itu sebagai kesenangan yang tak terkira. Sebagaimana dirangkum oleh sejarawan dan penulis Tony McMahon di majalah Smithsonian, Queen Victoria, I think by any standard, she loved her drugs. Dan meskipun konsumsi pribadinya sangat besar, ratu remaja itu bersikeras untuk berbagi kecintaannya terhadap obat-obatan dengan dunia, entah mereka menginginkannya atau tidak. Sejak dinobatkan pada tahun 1837, ratu muda mewarisi masalah besar, orang Inggris minum terlalu banyak teh. Hal itu sebenarnya tidak akan menjadi masalah, kecuali teh tersebut berasal dari Tiongkok. Rata-rata rumah tangga di London menghabiskan 5% dari pendapatan mereka untuk teh Tiongkok. Tetapi, Inggris tidak memiliki apapun untuk ditukar dengan Tiongkok. Tiongkok semakin kaya, dan Inggris semakin kesal. Orang Inggris sangat ingin menemukan sesuatu, apapun, yang diinginkan orang Tiongkok. Opium memenuhi semua kriteria, Inggris memilikinya dalam jumlah besar karena tumbuh subur di India, yang saat itu berada di bawah kendali Inggris berkat dominasi perusahaan Hindia Timur yang kuat atas ekonomi India. Opium adalah obat penghilang rasa sakit yang luar biasa efektif, sehingga orang Tiongkok bersedia membayar harga yang sangat tinggi untuknya. Dan yang terpenting, opium sangat adiktif. Orang yang menggunakan opium langsung kecanduan, yang berarti Inggris dapat menaikkan harganya lebih tinggi lagi. Inggris telah mengirimkan opium ke Tiongkok selama bertahun-tahun, tetapi jumlahnya meningkat secara eksponensial setelah Ratu Victoria naik tahta. Berkat keajaiban opium, ketidakseimbangan perdagangan berbalik dalam semalam. Tiongkok terpaksa mengembalikan semua perak yang telah dibelanjakan Inggris untuk teh, ditambah jauh lebih banyak lagi. Kini, Tiongkok, bukan Inggris, yang menanggung defisit perdagangan yang sangat besar. Tiongkok berusaha mati-matian untuk menghentikan perdagangan opium. Opium memang sudah ilegal di Tiongkok, tetapi hukumnya jarang ditegakkan, sehingga pemerintah Tiongkok mulai menindak tegas. Kaisar Tiongkok menugaskan orang kepercayaannya untuk tugas tersebut. Namanya Lin Zexu, seorang cendekiawan, filsuf, raja muda, dan anak didik yang serba bisa. Misinya adalah menghentikan peredaran opium dengan segala cara. Ia mencoba diplomasi, tetapi tidak berhasil. Ia menulis surat kepada Ratu Victoria,
dengan sopan menunjukkan betapa tidak bermoralnya tindakannya. Tiongkok mengirimkan barang-barang yang bermanfaat dan berguna ke Inggris, seperti teh, sutra, dan tembikar. Lalu, mengapa Inggris menanggapinya dengan mengirimkan obat-obatan beracun ke Tiongkok, yang mengubah jutaan orang tak berdosa menjadi pecandu opium? Namun, Kekaisaran Inggris belum siap melepaskan operasi narkobanya yang menguntungkan. Sebab, penjualan opium saat itu menyumbang 15 hingga 20% dari total pendapatan tahunan Kekaisaran Inggris. Sang ratu tidak membaca surat itu. Ini berarti Lin Zexu yang gigih perlu mencari cara lain untuk menarik perhatiannya. Jadi, pada musim semi tahun 1839, ia mencegat armada kapal Inggris, menyita kiriman opium dalam jumlah besar, dan memerintahkan tentaranya untuk membuang semuanya ke Laut Cina Selatan. Kali ini, sang ratu menyadarinya. Ingat, ia baru berusia 20 tahun dan terbiasa dengan segala sesuatu yang berjalan sesuai keinginannya. Jadi, ketika Lin Zexu dan anak buahnya membuang 2,5 juta pon opium Inggris ke laut, ia bereaksi seperti remaja kekaisaran yang sangat berkuasa. Ia menyatakan perang terhadap Tiongkok, yang dikenal sebagai Perang Candu Pertama. Pasukan Inggris menghancurkan tentara Tiongkok dan membantai puluhan ribu warga Tiongkok. Kaisar tidak punya pilihan selain menyerah. Ia menandatangani apa yang disebut perjanjian damai yang terang-terangan sepihak yang menyerahkan Hong Kong kepada Inggris, membuka lebih banyak pelabuhan bagi opium untuk membanjiri negara itu, dan memberikan kekebalan kepada warga negara Inggris yang tinggal di Tiongkok. Lebih buruk lagi, seluruh dunia menyaksikannya. Kekaisaran Tiongkok telah lama dianggap menakutkan dan gigih, tetapi sekarang tidak lagi. Seorang ratu remaja yang pemarah telah menunjukkan kepada dunia bahwa Tiongkok dapat dikalahkan, dan dengan cukup mudah. Maka dimulailah periode yang disebut dalam buku teks sebagai Abad Penghinaan Tiongkok. Begitulah cara seorang remaja yang suka menindas meruntuhkan peradaban kuno yang terhormat. Bagi sang ratu muda, ia tak masalah jika tak terhitung banyaknya orang asing di belahan dunia lain yang tewas, asalkan perak tetap mengalir. Kepentingan pribadi yang kejam dan tak tahu malu inilah yang menjadikannya gembong narkoba tersukses sepanjang masa. Meskipun ia sungguh-sungguh yakin bahwa kokain adalah penambah energi yang aman dan sehat tanpa efek samping, Ratu Victoria menolak menjualnya kepada orang Tiongkok. Namun, ia dengan senang hati menjual semua opium di dunia kepada mereka, entah mereka mau atau tidak, tetapi sebaiknya mereka tidak menyentuh kokainnya.